Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, saya pengen thank you banget. Di video terakhir kita udah mencapai 400 likes, tinggal 100 lagi. Habis itu kita akan live streaming. Jadi saya minta tolong teman-teman, mungkin boleh bantu di video ini capai 500 likes, dan kita bakal live streaming either malam Minggu atau malam Senin. Ya, nanti ya saya lihat dulu 500 likes sudah tercapai belum gitu ya teman-teman sekalian. Anyway, ini kenapa kita pengen ngadain live streaming. Pertama, tentu saja kita reacting ya langsung sama teman-teman sekalian dari posisi Bitcoin yang udah tekanan jualnya tuh sangat signifikan. Bahkan ada yang request PP ya, ini saya sudah bikin koin PP. Jadi kalau kalian pengen cek, silahkan lihat di situ price actionnya enaknya mau diapain. Dan lagi banyak juga yang request altcoins ya teman-teman. Ini nggak ada berhenti-berhentinya. GRT lah, Theta lah, Rune atau Thorchain. Kemudian ada yang minta Holochain juga. Wah, pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi make sure kalian support aja. Capai 500 likes, kita live streaming yang akan saya bikin nantinya kita akan dedikasikan full buat altcoins ya. Ini juga sekaligus saya pengen mungkin sekaligus merayakan ya teman-teman sekalian. Kita advance group udah anniversary ya 2 tahun teman-teman. Jadi di bulan ini ada bulannya anniversary kita di advance group. So make sure kalian juga cek di kolom link yang ada di kolom link lagi di kolom deskripsi ya. Di situ ada link, kalian bisa klik website anniversary.sag nanti. Habis itu di sini kita juga ada promo-promo menarik. Plus teman-teman sekalian, kita juga ada ngadain giveaway. Jadi kalau misalnya kalian interested dengan giveaway, make sure kalian cek ya. Di sini hadiahnya menarik, ada 10 orang yang akan mendapatkan free membership SAG selama 1 bulan. Kita punya grand prize juga berupa hard wallet. Kita akan bagiin 3 hard wallet, dan akan ada one-on-one session dengan saya untuk belajar seputar trading, dan itu khusus untuk 3 orang. So make sure kalian jangan sampai ketinggalan. Dan kita juga ada charity webinar yang akan kita adakan pada tanggal 23 Agustus. So far baru 31 traders nih. Ayo dong, yang lain kemana aja nih teman-teman? Let's go, let's join this charity webinar, karena tujuan kita juga mulia ya. Apa yang didonasikan sama teman-teman semuanya kita akan support untuk Yayasan Muda Berjaya Bersama. Kalian tinggal cek aja di YouTube-nya juga untuk tahu istilahnya dia punya activity seperti apa. Oke, itu pengumuman di awal teman-teman ya. Biasanya pengumuman di akhir, but ya di stand di awal karena saya lagi happy teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke dalam update untuk Bitcoin ya. Itu tadi mudah-mudahan dipertimbangkan oleh teman-teman. Sekali lagi silakan cek link yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman sekalian, Bitcoin tertekan. Kemarin kita update video, saya bikin videonya, ini emergency update. You know what? Itu sebelum terjadi dump ya. Bahkan sampai ada bisa dibilang apa ya, kayak dari viewers juga bilang ya, kayak Vin jangan-jangan channelmu diliatin whales ya. Jadi abis diupdate langsung lu mau begini ya. Oke, dibanting teman-teman ya. Sebenarnya gini teman-teman sekalian, kemarin kita udah review secara detail apa yang menjadi perspektif saya ya. Kalau kalian lihat lagi videonya mungkin kalian pasti paham gitu loh. Salah satu yang utama adalah trendline ini patah. Itu pertama ya. Kita ngelihat di sini terjadi prosesnya nggak langsung kok sebetulnya ya. Kita lihat ada 1 kali 2 kali. Kemudian teman-teman, selain efek dari Evergrande juga ya, saya pikir di sini menyebabkan market panik. Efek lanjutannya adalah, atau efek dominonya adalah likuidasi massal yang terjadi pada pemain-pemain atau trader-trader yang mungkin dengan skala capital yang luar biasa besar gitu loh. Jadi sekali kena jebret langsung rontok semuanya ya. Saya lupa total nominalnya berapa. Coba saya cek sebentar. Kalau tidak salah di sini lebih dari 750 juta dolar ya terlikuidasi akibat kejadian tersebut. Sebenarnya teman-teman, segala proses ini kita udah pantau ya dari update-update Bitcoin beberapa waktu lalu. Saya juga sudah sempat sampaikan bagaimana bias saya terhadap Bitcoin. Bahkan untuk si advance group sendiri, waktu kita update ini udah dari tanggal 16 Agustus, perspektif atau view saya tuh ngelihatnya udah lebih kepada bearish gitu ya. Kita ngelihat harga mengalami penurunan. Pertama diawali dari rejection dari si Anchor VWAP yang kita sudah marking. Kemudian setelah dia breakdown, ya ekspektasi masih sama. Jadi kita ngelihat bahkan setelah dia turun ya, ekspektasi kita adalah nanjak untuk retracement sedikit, habis itu dia turun lagi. Cuman yang di luar ekspektasi saya, to be honest, adalah bagaimana tekanan jualnya yang bisa menjadi sangat agresif seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini personally ya teman-teman sekalian, kayak misalkan contoh di Monero ya, ini dari beberapa hari lalu bias kita rata-rata udah sell short. Ya Monero kita update, ini posisi sell short ya. Saya ada personally transaksi sell short juga di Monero dan maintain sampai akhirnya hari ini udah take profit half portion. Kemudian kita juga punya
what else do we have here? Ya, kita punya Shiba Inu di sini ya, sama perspektif atau point of view-nya juga sama, lebih kepada untuk sell short. Dan ini adalah salah satu trade yang menurut saya lumayan maksimal ya resultnya, dan saya lumayan seneng lah dengan resultnya tersebut. Dan so far ya di grup pun banyak kan juga sama sih ngambilnya posisinya short ya, against apa ya, dengan posisi saat ini gitu. Dan terakhir kita juga sama nih, ada saya hampir lupa. Before kita ngubah bias kita jadi buy nih untuk hari ini, sebelumnya kita ngelihat fetch juga sama ya, biasnya lebih kepada sell short. Jadi sebenarnya dari bagaimana price action menunjukkan kepada kita ya, kita bukan ngomongin soal kita bisa memprediksi masa depan. Saya nggak pernah tahu news itu akan dirilis dan berbarengan dengan isu yang katanya Elon Musk menjual Bitcoin dia ya. Kemarin kita sempat bikin video itu, terus saya juga sempat post di komennya dan saya pin gitu loh, karena itu sifatnya kan isu, kita nggak tahu dengan pasti. Nah hari ini katanya ada revisi, atau bisa dibilang kayak mereka coba untuk perbaiki mungkin ya, supaya sentimennya jadi nggak terlalu negatif banget. Tapi saya rasa sudah terlambat, yang likuidasi sudah kena likuidasi, mungkin orang yang belinya kecepatan juga udah keburu beli, dan akhirnya ngerasain posisi harga dapat harga murah gitu loh. Nah teman-teman sekalian, yang saya pribadi ngelihat dari price action dalam beberapa waktu terakhir, semenjak kita ngelihat dia flip bias jadi bearish aja, kita jadi paham bahwa oke nih, kelihatannya market perlahan-lahan akan dibawa koreksi lebih jauh. Cuman pertanyaannya sejauh mana? Itu kan kita nggak tahu dengan pasti, dan saya rasa nggak semua orang bisa nebak dengan precise gitu loh. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau secara pola aja deh yang terbentuk di sini, teman-teman bisa lihat. This is more like falling wedge ya, rather than mungkin pola-pola yang kalian bisa nilai bahwa ini kelihatannya lebih kepada bearish gitu. Mungkin satu pola yang kemarin saya sempat saya sempat ngelihat ya, ini ada probabilitas bahwa probably it's gonna make some kind of head and shoulders gitu ya. Bisa juga kalau misalnya teman-teman mau lihat kayak gitu, tapi ketimbang head and shoulders sendiri, sebenarnya saya ngelihatnya lebih kepada ya seperti ini teman-teman. Bagaimana proses di sini si harga itu perlahan-lahan ya membentuk seperti transisi ya. Nah ini saya lebih preferable ngelihatnya seperti ini gitu loh. Menurut saya ini jauh lebih masuk akal ya. Anda bisa lihat dari buying power yang tadinya amat sangat signifikan, and then suddenly slowly dia berubah menjadi sellers ya. Jadi di sini ada proses transisi yang saya lihatnya tuh rapi banget ya, slowly but painful, karena in the end rejectionnya terjadi dengan amat sangat agresif. Dan kalau misalkan kita ngelihat ini seperti sebuah proses tersebut, maka sebenarnya idealnya kita bisa kembali sampai sejauh-jauhnya. Ini worst case scenario ya teman-teman, kembali ke $20.000 ya. Ini worst case scenario. Sekali lagi saya tidak katakan pasti akan ke sana, tapi worst case scenario ini kita bisa nyampe ke level tersebut lagi kalau misalkan berpacu pada yang tadi saya mention ya, dome yang tadi saya gambarkan lebih kurangnya seperti ini. Dan ini kalau teman-teman lihat prosesnya tuh rapi banget, smooth banget ya, nggak ada istilahnya kayak mengsang-mengsong ya. Teman-teman sekalian bisa lihat sendiri di sini, terlihat cukup rapi lah ya prosesnya, transisinya tuh bener-bener soft ya. Kita ngelihat kayak wih ya, keren ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitulah lebih kurangnya. Sorry teman-teman, jadi ngobrolin yang lain nih. Intinya sekarang kita ngelihat di level $25.000 juga merupakan area tahanan ya. Di sini merupakan major support resistance dari pergerakan-pergerakan yang udah cukup lama, dan kita tahu di level itu sebelumnya meninggalkan bekas ya. Bekas yang amat sangat mendalam ya bagi teman-teman sekalian ya. Kita tahu kita pernah break dari level itu dengan susah payah, setelah dia break berhasil testing dan langsung mantul juga dengan proses yang cepat. So the question is, can we get the same reaction pada proses saat ini? Ya, ini yang kita belum tahu. Kalau lihat atau mencoba untuk mengidentifikasi kondisi tersebut, pertama teman-teman, ini yang paling penting yang kemarin saya sempat mention ya, yaitu fair value gap ya, itu sudah mulai ketutup. Nah cuman teman-teman, karena proses penurunan yang hari ini terjadi itu sangat agresif ya, ini meninggalkan banyak sekali sisa order di market. Ibaratnya dari harga di sini sampai ke sini, ini sellersnya itu benar-benar tidak terbendung dan tidak ada cukup buying order. Nah, resikonya tuh apa, teman-teman? Kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah salah satu singkatan ya dari sebuah konsep yang dipopulerkan oleh ICT ya. Dia bilangnya itu adalah proses yang namanya CB. CB itu artinya adalah sell side imbalance dan buy side inefficiency. Nah, maksudnya gimana? Teman-teman pernahkah Anda melihat seperti sebuah order book di stock market, di mana ketika
yang jualnya terlalu banyak, ini biasanya terjadi ketika ARB ya, atau reject bawah gitu loh, auto reject bawah. Terjadi ketika saham tersebut di-dump secara massal, semua orang berjualan tapi order belinya tuh cuma sedikit. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi pada Bitcoin. Jadi setiap kali nanti ada order buyers yang masuk, ada buyers yang bersedia untuk beli dari harga saat ini, perlahan-lahan harga mungkin akan naik. Tapi setiap kali dia naik, ini jangan heran kalau kena rejection lagi. Karena seperti yang tadi disampaikan, ini namanya adalah CB atau sell side imbalance plus buy side inefficiency. Jadi tidak ada cukup buyers, tapi terlalu banyak order sell yang tersedia pada pergerakan candle yang amat sangat masif ini. Nah, pertimbangannya artinya teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat nanti Bitcoin rebound, I guess that's rebound ya, bisa men-trigger lebih banyak sellers aja. Karena sekali lagi, order sell yang tersedia itu banyak diakibatkan juga oleh posisi buyers yang tadinya mempertahankan level atau titik tertentu ternyata kena hit dan akhirnya terlikuidasi. Buy side itu flip menjadi sell side. Ya, ketika Anda buy di futures market atau Anda buy di spot, Anda harus mencari order yang match, which is Anda butuh orang yang jual. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka kemarin berjualan secara massal, itu tidak ada cukup order buy yang mempertahankan harga bisa bertahan di level tersebut. But at least keynote-nya adalah saat ini kita mendapatkan reaction. Ya, minimal reaction itu memberikan kita idea bahwa oke, someone interested untuk buy di level tersebut. Itu mungkin bisa jadi consideration kita untuk saat ini. Dan kalau lihat dari smaller time frame sendiri, saya ngelihatnya juga kita di sini memiliki yang namanya divergence. Ya, as you can see, RSI di sini kelihatannya akan membentuk divergence dan posisi harga tuh create lower low sementara RSI-nya create higher low. Ya, saya pikir di sini idenya adalah market sudah terlalu overextend ya. Soon or later kita akan butuh yang namanya koreksi, dan koreksinya mungkin akan sampai ke level yang tadi kita mention, which is salah satunya mungkin di level ini dan salah duanya adalah di level ini. Ya, ini saya nggak gabungkan karena kita pengen lihat ada dua area terpisah gitu loh. Di atasnya adalah 28.500 dan di bawahnya adalah di kisaran level 27.600 sampai 26.800. Kalau Anda menggunakan Fibonacci retracement, tarik dari swing high-nya ke swing low-nya seperti ini, yang memiliki confluence itu ada di kisaran level Fibo 50%, yaitu di $27.448. By the way, sorry teman-teman ya kalau jadi pusing ya karena terlalu banyak garisnya. Di sini saya punya anchor VWAP yang saya tarik dari swing high-nya plus di pullback-nya. Jadi, si anchor VWAP tersebut nanti akan bertugas sebagai area resistance kita. Nah, kalau misalnya harga setelah dia membentuk divergence terus perlahan-lahan kita mengalami retracement atau naik gitu ya, divergence ini sebenarnya bukan untuk buy tapi lebih kepada untuk kita melihat bahwa Bitcoin ada potensi untuk naik. Naiknya tuh untuk apa? Lebih kepada untuk mencari potensi lower high kembali. Jadi kalau misalkan nanti at some certain level kita melihat ada rejection lagi, teman-teman harus antisipasi kemungkinan Bitcoin kembali turun dan tertekan lagi. Itu kiranya pandangan saya untuk saat ini. Oke, mungkin saya akan hilangkan Fibonacci, kita akan hilangkan level ini juga, kita juga akan hilangkan level ini, dan akan saya marking di sini aja teman-teman sekalian ya, biar Anda bisa lihat lebih kurangnya. Inilah area yang akan kita antisipasi untuk pergerakan berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan Anda lihat dia retrace, make sure proses tersebut kalau misalkan nggak impulsif ya, dalam artian dia naik tapi poco-poco pelan-pelan kayak anak tangga, nah itu udah boleh antisipasi lah. Mungkin di ujung dari penguatannya akan ada rejection kembali dan menyebabkan Bitcoin bisa turun lagi untuk retest sejauh-jauhnya sampai ke level 25.000 dan nge-fill weak candle yang terbentuk pada pergerakan tanggal 17 Agustus kemarin. Oke, so I think itu dia teman-teman update saya seputar Bitcoin. Mudah-mudahan cukup mudah untuk dicerna, mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Dan once again teman-teman, please help me reach 500 likes and then kita bakal ngadain live streaming fokus untuk ngebahas cuman altcoins aja. Alright, so God bless buat teman-teman semua. See you guys again in the next update. Cheers guys and happy weekend guys. Bye bye.